Alhamdulillah. Hadana li hada wa ma kunna hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada sore hari ini kita bertemu kembali di dalam pelajaran fikih ya. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali setelah kemarin di hari Ahad kita mulai yang insya Allah akan kembali dijadwal seperti biasa untuk hari Selasa dan Rabu. Untuk hari ini kita lanjut tentang sifat wudhu Nabi. Masih tentang rukun wudhu yang 6. Yaitu yang ke-6-nya rukun wudhu itu tertib. Ya. Tertib di sini melakukan wudhu secara berurutan. Ya. Dari mulai awalnya ya sampai ke selesainya, sampai ke doanya setelah wudhu. Dengan contoh atau kaifiyah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertib hukumnya wajib berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Inilah yang dikatakan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menafsirkan ayat ini, yaitu menjelaskan aspek dilalah ayat ini, yaitu memasukkan anggota yang diusap di antara anggota-anggota yang dibasuh. Ini keluar dari kaidah balaghah. Sementara Al-Quran jauh lebih jelas dan mengena daripada sekadar ucapan manusia. Allah alam ya. Beratnya jauh ya. Dari sini tentu saja memiliki satu kegunaannya, yaitu ketertiban. Jadi tertib itu berurutan ya. Kerapihan di dalam hal berwudu, membaguskan wudu itu adalah dengan rapih ya. Di antaranya dari A sampai Z-nya dilakukan dengan berurutan ya, tidak mengacak ya. Nah, itu tertib ya. Di samping karena kalimat sebagai jawaban bagi syarat,
Dan itu menunjukkan arti tertib sesuai letak jawaban, juga karena Allah menyebutkannya secara tertib ya. Jadi Allah menyebutkannya ya, dari basuh muka dulu ya, kemudian tangannya sampai siku ya, kanan kiri ya, kemudian kepalanya ya, kepala, kemudian ke kaki sampai mata kaki. Itu artinya berurutan ya. Nah itu berurutan ya. Itu yang wajibnya. Kita belum membahas yang sunnahnya. Nabi telah bersabda, saya memulai dari mana Allah memulainya. Artinya ini sudah ada petunjuknya ya. Kalau dalil dari sunnahnya, bahwa semua sahabat menjelaskan cara wudhu Nabi itu ya, tidak menyebutkan, melainkan beliau melakukan secara tertib, sesuai apa yang disebutkan Allah dalam ayat Al-Quran. Jadi tertib ya. Sudah paham ya dari anggota wudhu itu. Disebutkan pula dalam fiqh sunnah bahwa ayat ini tidak lain untuk menjelaskan kewajiban. Sementara sunnah amaliyah atau praktik Rasulullah menunjukkan ketertiban hukum-hukumnya, rukun-rukunnya. Tidak ada satu riwayat pun dari Nabi kecuali menunjukkan bahwa beliau berwudu secara tertib. Sementara wudu merupakan ibadah seperti seluruh ibadah lainnya, bersifat harus mengikut. Ya, yang namanya ibadah harus ikut pada yang mencontohkan. Tidak ada seorang pun boleh menyalahi cara wudu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dikatakan pula nih ya, berturut-turut, praktik gerakan berturut-turut dari satu anggota ke anggota selanjutnya tanpa dipotong oleh pekerjaan lain yang menurut hukum kebiasaan dianggap berpaling dari ritual wudu ya. Nah contoh ya, sedang wudu kayak telepon ya. Nah kalau misalnya sedang wudu ada telepon ya artinya ulang lagi dari awal ya. Karena yang namanya telepon ya bukan anggota wudu. Ya. Atau sedang wudu sambil makan. Ya udah sambil makan. Kayaknya. Ya udah makan dulu ya, jangan wudu dulu gitu ya. Saya udah sambil makan tuh ya. Tidak beradab pisan namanya. Atau berwudu ya sambil merapikan pakaian ya. Atau ya wudu sambil merapikan pakaian ya. Nah gitu. Jadi kalaulah wudu itu diselingi dengan aktivitas lain wudu, maka itu sudah berpaling dari yang namanya anggota wudu, harus diulang lagi. Itu batal wudunya. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan juga makruh ya. Ya lebih aman diulang lagi. Lebih aman ketika ada aktivitas selain wudu, maka jangan dahulukan wudu ya. Karena itu bisa merusak wudu. Seperti inilah sunnah dijalankan oleh Nabi, para sahabat, dan kaum muslim. Kata Al-Utsaimin, seperti ini dikecualikan apabila berturut-turut itu dihalangi oleh sesuatu yang berkaitan dengan thaharah. Nah, misal
Nah, kalau ini kan masih berkaitan ya, masih ada hubungan ya. Misal ketika wudhu ada yang menempel pada salah satu anggota wudhunya, sehingga menghalangi sampainya air ke anggota tubuh atau anggota badan yang harus terbasuh oleh wudhu itu ya. Contoh cat ya, nah, misalnya ya, itu nggak masalah ya, cat atau bekas pulpen, bekas spidol ya, selama itu bisa dibersihkan ya. Amannya memang dibersihkan dulu sebelum berwudu ya. Tapi ada kalanya lupa ya, nah, itu tidak apa-apa itu. Misalnya kita ada bekas pulpen ya, ketika wudu kelihatan ya bekas pulpennya, ya sambil dibersihkan aja gitu ya. Gak apa-apa dilebihan sedikit ya. Itu tidak termasuk israf ya, gitu. Jadi kalau misalnya cat ya, ketika kita sedang berwudu, misalnya baru sampai membasuh muka ya, kemudian di tangan kelihatan cat, sambil kita bersihkan tangan, sambil dilebihkan untuk membersihkan catnya, itu nggak masalah ya, sampai ke beres anggota wudhu ya itu. Itu tidak merusak wudhu ya. Begitu juga kalau misalnya tengah wudhu ya, di tengah wudhu kehabisan air, nah ini nggak akan jadi masalah ini juga. Ketika wudhu kehabisan air, terpaksa harus menimba dari sumur ya, atau pindah keran, nah itu nggak masalah ya. Maka itu tidak merusak wudhunya. Nah, kalau misalnya tidak berkaitan dengan toharoh, seperti mendapati bajunya ada darah, lalu sibuk menghilangkan darah itu, sehingga anggota wudhunya itu kering, tuh ya, maka harus diulangi lagi wudhunya, tuh ya, karena itu tidak ada kaitan dengan toharoh. Itu ya. Nah, gimana? Oh, kalau misalnya sedang berwudu, kemudian kehabisan air, kemudian harus menyalakan apa itu sumur bor gitu misalnya ya, nah, ya. yang itu ya. Kembali lagi itu tidak lama ya selang dari menyalakan itu ya. Kalau lama itu ya khawatirnya anggota wudhunya kering gitu ya. Jadi itu juga tidak berkaitan dengan taharoh ya gitu. Maka amannya ya nyalakan dulu si sumur bornya itu. Ya. Tapi walaupun misalnya di tengah-tengah tidak tahu ya, nah itu ya nggak masalah, dia lanjutkan wudhunya saja ya, tidak harus diulangi dari awal, karena itu masih berkaitan dengan toharohnya. Ketika di tengah ya, kalau di tengah karena kan berkaitan ingin membersihkannya ya, tapi kalau di awal kan tidak berkaitan dengan toharoh ya gitu, dia ya nyalakan dulu. Lanjut ya, mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Jadi di dalam berwudu juga dahulukan yang kanan ya, kemudian yang kiri, sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuk jibuhut tayamunu fi tanah ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi senantiasa mendahulukan anggota tubuh yang kanan dalam memakai sepatu, menyisir rambut, bersuci juga ya, disebutkan di sini. Bersuci dari hadas atau najis dan perbuatan yang baik yang lainnya. Jadi setiap perbuatan yang baik itu
Mulai dari kanan dulu ya, dari kanan. Masuk dalam wudu ya. Dahulukan yang kanannya. Ini hadis-hadis yang lain sama lah ya, kurang lebih ya. Substansinya sama ya, mendahulukan yang kanan. Jadi saya mungkin tidak lebih menjelaskan lagi ya. Nah, bagaimana ketika berwudu dengan membasuhnya 2 kali atau 3 kali ya? Kalau sekali kan gampang ya. Kalau kan mendahulukan yang kanan kemudian kiri ya gitu. Nah, bagaimana kalau 2 kali atau 3 kali? Apakah selang-seling atau berurusan dulu yang kanan dulu kemudian yang kiri? Ya. Nah, di sini ada beberapa hadis ya. Ini panjang nih. Yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marratan. Nah, ini cuma urutannya saja ya. Hanya sekali-sekali, ini ada yang sekali basuhan ya. Kemudian juga ada yang marrata ini itu 2 kali basuhan. Itu hadisnya dari Abdullah bin Zaid. Nah, kalau dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, itu masing-masing 3 kali. Ya. Ini lewat yang panjang ya. Karena waktu. Nah, tidak ada di sini menyebutkan apakah hadis selang-seling kalau misalnya 2 kali atau 3 kali atau kanan dulu kemudian kiri. Itu ya. Artinya tidak ada keharusan ya. Tidak ada keharusan. Misalnya kita yang tangan ya, yang tangan misalnya masing-masing 3 kali ya, masing-masing 3 kali. Nah, ini kan tangan tuh ya, masing-masing 3 kali ya. Apakah dia selang-seling tuh ya, jadi di kanan terus kiri, kanan lagi kiri lagi sampai 3 kali itu ya gitu, atau ya ini 3 kali dulu ya, kanan dulu 3 kali gitu ya, kemudian kiri 3 kali gitu ya. Tidak ada keharusan ya, artinya dua-duanya boleh ya. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ya. Jadi tidak ada kesulitan ya gitu. Allah telah memudahkan buat kita ya, tidak menghendaki kesulitan ya. Silakan saja mau selang-seling atau kanan dulu 3 kali, kiri dulu 3 kali. Silakan saja ya. Kemudian 2 poin lagi ya. Kita tamatkan saja ya. Apa nih, tamatkan saja. Karena waktu 10 menit lagi ya, insyaallah cepatlah. Berdoa setelah wudu. Nah, doa setelah wudu diriwayatkan dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah
bersabda. Ini panjang juga nih. Langsung saja ya doanya ya. Yaitu kalau hadis Umar, asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Itu saja ya, syahadat. Ya. Maka jaminannya illa fatihat lahu abwabul jannah as-samaniyatu yadkhulu min ayha sya'a. Dibukakan pintu surga ya, yang 8. Doanya itu ya. Bisa yang dari hadis Umar tadi. Ada juga yang asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu rasuluh. Ini sama ya. Ada juga yang atau asyhadu anna ya, enggak apa-apa. Silakan saja ya. Kemudian tambah doanya ya. Nah, yang pertama ini hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan juga Nasa'i. Tambah doanya riwayat Tirmizi ya, yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami, yaitu Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Nah, ini sahih juga ini. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan senantiasa orang-orang yang bertaharah ya, mensucikan diri. Ada tambahan ya, waj'alni min ibadika sholihin, tapi itu lemah ya. Jadi yang sahihnya sampai mutatahhirin. Di tambahan juga ya, hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian setelah selesai membaca subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Maka doa itu akan diletakkan dalam wadah yang tidak akan pernah pecah hingga hari kiamat kelak. Disahihkan oleh Al-Albani. Artinya masa kau ya Allah lagi mat puji, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Kau. Saya memohon ampunan kepadamu dan kepadamu lah saya bertobat. Nah itu ya, tambah doanya itu ya. Setelah itu bebas ya, karena di antara waktu jemaah doa itu adalah setelah berwudu ya, bebas doanya ya, sambil mengangkat tangan itu ya. Nah itu biasakan. Nah di sini tidak ditulis ya, berdoa setelah wudu. Ada catatan di sini ya. Nah, tidak sedikit orang setelah berwudu itu mengucapkan kata zam-zam kepada lainnya seakan-akan berdoa untuk dirinya agar meminum atau berwudu dengan air zam-zam. Maka ini tidak ada sunnahnya ya. Kemudian tentang mengeringkan anggota wudu. Ada yang meyakini bahwa membiarkan anggota wudu tetap basah adalah sunnah. Yang benar itu apa? Mubah ya. Kalau mau dikeringkan silakan, tidak juga tidak apa-apa. Seorang sahabat menuturkan bahwa Nabi berwudu, kemudian beliau mengangkat baju jubahnya untuk mengusap wajahnya. Artinya kan beliau mengeringkan ya. Begitu juga dari Maimunah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa dia memberikan kepada Nabi kain ketika selesai mandi janabah. Tapi beliau menolak, lalu hanya mengibas-ngibaskan air dari tubuhnya.
Nah ini juga ada juga dalil yang menunjukkan membiarkan anggota wudhu tetap basah. Maka Ibnu Hajar menjelaskan, yaitu At-Taimi dalam syarahnya menjelaskan hadis ini menjadi dalil bahwa Nabi biasa mengeringkan anggota tubuhnya, maka jika tidak, tentu Maimunah tidak akan memberikan kepadanya kain untuk mengeringkan, ya. Artinya boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja seseorang itu mengeringkan atau enggak, ya, bebas tuh, ya. Tidak ada kewajiban khusus, ya. Nah, kemudian juga setelah berwudu maka disyariatkan sholat 2 rakaat, ya, sholat syukur wudu, ya, atau sholat sunnah wudu, ya. Hadisnya adalah man tawaddoa fa sanal wudu'a summa sholat ini yukmilu alaiha, yukmilu alaihima bi qalbihi wa wajhihi wajabat lahul jannah. Barang siapa berwudu dengan sempurna, ya, kemudian baguskan wudunya, ya, terus dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka wajib baginya surga. Jadi ada sunnahnya sholat syukur wudu, ya, setelah wudu kita sholat 2 rakaat, ya. Terus dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah memanggilnya, wahai Bilal, beritahukanlah kepada saya perbuatan yang kamu anggap paling bermanfaat dalam Islam, karena suatu malam saya pernah mendengar suara 2 terompahmu, ya, yaitu 2 sendalmu, ya, berjalan mendekati saya di surga. Ini hadisnya, ya. Ini riwayat Muslim, Bukhari juga ada, ya. Bilal menjawab, saya tidak melakukan pekerjaan dalam Islam yang saya anggap paling bermanfaat kecuali setiap kali selesai berwudu secara sempurna di malam maupun siang, kemudian saya melakukan sholat. Dia sholat 2 rakaat, sholat syukur wudu, ya, atau sholat sunnah wudu. Kalau misalnya batal terus wudunya, ya, jadi ke masjid, ya, sambil, ya, berdiam diri, ya. Contoh ketika selesai sholat subuh, ya, berdiam diri sampai syuruk, sunnah itu, ya, itu sunnah. Hendaknya kalau kita nggak ada kerjaan, ya, kita konsistenkan, ya. Jadi setelah sholat subuh, ya, mau diisi dengan majelis, mau apapun, ya, mau pindah tempat atau enggak, yang penting di masjid, ya, sampai syuruk, ya. Nah itu kemudian dilanjut, ya, sampai syuruk, ya. Sampai syuruk nanti dilanjut, katakan ada sholat duha atau sholat syuruk, ya, itu pendapat yang berbeda, ya, Allah alam. Yang jelas berdiam diri sampai syuruk itu sunnah, ya. Dan itu pahalanya seperti haji dan umroh. Jadi kita tak perlu berhaji dan umroh, ya, kecuali kalau sudah mampu, ya, wajib. Ya, kalau sudah mampu, ya, wajib. Ya, man istata'a ilaihi sabila, ya, gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak punya kesempatan, ya, itu pahalanya seperti haji dan umroh. Itu pun dengan berdiam diri di masjid sampai syuruk, ya. Nah, seketika itu misalnya berdiam diri, batal wudunya, wudu lagi, sholat lagi, batal wudu, sholat lagi, batal wudu, sholat lagi. Nah, apakah seperti itu? Betul juga seperti itu, ya, boleh saja. Itu boleh saja, ya. Ya, sunnahnya itu kan menahan wudu, ya, tapi kan beda-beda setiap orang, ya. Ada yang kuat dingin, ada yang tidak, ya. Itu, ya. Jadi
tidak masalah. Nah, demikian tuh ya tentang sifat wudu Nabi yang wajibnya sampai setelah wudu itu apa saja ya perkara-perkara yang dilakukan. Tentang saum syawal itu bisa dilihat saja ya tutorial saum syawal, tutorialnya apa hadis-hadis tentang saum syawal pembahasannya gitu ya gitu. Silahkan tuh bisa dilihat di YouTube ya, itu sudah di-share ya di Facebook ya, Facebook Mutiara di Sekolah. Jadi kalau mau dikaji ya nanti kajian yang lain malah terbengkalai ya. Walaupun ya nggak masalah, cuma kan mungkin yang lain sudah membahas ya gitu. Kalau di saya itu ada di YouTube-nya ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Cukup mungkin ya, sudah 17.32. Nah, nanti yang sunnahnya kita bahas ya setelah yang wajib, berarti yang sunnahnya nanti kita bahas. Kemudian nanti ada beberapa hal yang harus kita ketahui juga sebagai orang yang berwudu, dan juga kemudian yang membatalkan wudu ya. Terus juga yang makruh ya. Apa saja ya. Insyaallah nanti kita share. Untuk besok kita lanjut lagi tafsir surah Al-Baqarah ya. Kita sekarang doakan juga ya, masih belum sembuh ya Pak Jajang ya. Saya belum tahu perkembangannya karena memang masih nyawalan ya. Kalau malamnya karena kadang saya ada ada jadwal juga ya. Belum juga waktu istirahat kadang-kadang ya, jadi belum bisa menjenguk beliau ya. Tapi beliau belum bisa ke masjid ya. Jadi kita doakan saja semoga cepat baikkan kembali ya, dan juga cepat sembuh, cepat bergabung lagi ya dengan jamaah kita ya dalam sholat ya. Dan juga saya juga sebenarnya agak ini ya, karena kan di waktu awal saum itu saya terkena penyakit kulit ya. Sekarang saya agak baikan, cuman agak gatal-gatalnya itu ya, terus perih ya kalau kena air ya yang berlebih ya. Jadi mudah-mudahan tidak parah lagi seperti waktu itu ya. Mudah-mudahan tidak parah ya. Cuman paling ya nanti bertahap ya bisa membaik lagi ya. Ya bisa seperti semula lagi ya. Oke, kita lanjut besok ya. Seperti tafsir. Itu saja demikian. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.